tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita duduk diam, kita saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tunduk di hadapannya. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan namanya. Kita katakan, sebab Kau besar ya Tuhan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita datang kepada Allah. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Kita mengingat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita selama 1 minggu ini. Kesehatan, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Mari kita angkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah kepadamu, kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah hidup kami Tuhan, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu, bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 16. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari teman-teman, sekarang kita dengan semangat kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian Allah bangkit. Mari kita katakan dengan semangat bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita belajar, kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mau jadi seperti-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ubahkanlah hati kami. Kami ingin jadi seperti-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
sepertimu. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan kami boleh menangkap isi hati Tuhan melalui firman yang disampaikan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh berkonsentrasi dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya SMA, seorang guru pernah bertanya kepada kami di kelas. Dia bertanya demikian, mengapa yodium itu dilarutkan atau dicampur di dalam garam? Pertanyaannya saya ulang, kenapa yodium itu dicampur di dalam garam? Teman-teman tahu yodium ya, sebuah zat yang penting bagi tubuh manusia yang mencegah manusia dari penyakit. Teman-teman tahu nggak kenapa yodium itu adanya di garam? Coba teman-teman pikir sejenak. Apakah teman-teman bisa menjawabnya? Saya rasa sebagian besar bingung ya dengan jawabannya. Sama seperti saya, dulu waktu guru saya menanyakan hal tersebut, saya juga bingung mau menjawab apa. Demikian juga dengan teman-teman saya yang ada di kelas. Mereka tidak bisa menjawab. Sampai pada akhirnya guru saya ini marah teman-teman. Karena kami dianggap tidak memperhatikan pelajaran yang sudah diberikan. Lalu dengan penuh kemarahan, dengan nada yang tinggi, dia berkata kepada kami, yodium itu ditaruh di garam karena setiap hari orang makan garam. Benar ya, setiap makanan yang kita makan kebanyakan mengandung garam. Bahkan hampir semua, sayuran, daging, semuanya mengandung garam. Semua yang kita makan setiap hari
mengandung garam. Yodium adalah zat yang penting bagi tubuh manusia. Oleh sebab itu dia perlu ditempatkan di sebuah makanan yang kita makan tiap hari, yaitu garam. Teman-teman, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, kita diibaratkan oleh Tuhan, kita ini adalah garam dunia. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid di atas bukit pada waktu itu, dia berkata kepada mereka, kamu adalah garam dunia. Apa sih artinya garam dunia? Teman-teman, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ayat yang kita baca tadi, pada waktu itu konteks masyarakat pada waktu itu kebanyakan adalah petani. Kalau enggak petani, mereka adalah nelayan. Seorang nelayan tentu sangat tahu apa itu garam, sangat tahu pentingnya garam di dalam hidup manusia. Garam pada waktu itu dipakai untuk mengawetkan makanan misalnya. Garam juga dipakai untuk memberikan rasa pada makanan. Dan garam juga dipakai bahkan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Garam fungsinya begitu banyak dan mereka membutuhkan garam tiap hari. Singkatnya, kalau saya boleh simpulkan, garam itu membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Nah teman-teman, di dalam Alkitab, kita semua orang percaya diibaratkan Tuhan sebagai garam dunia. Maksudnya apa? Kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mempengaruhi dunia ini. Tentu mempengaruhi dengan sesuatu yang baik, mempengaruhi dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita ada di dalam dunia ini untuk membawa pengaruh yang positif bagi dunia. Pengaruh yang positif yang saya maksudkan adalah firman Tuhan yang kita bisa bawa. Firman Tuhan yang kita hidupi sehingga orang lain bisa melihat kita. Firman Tuhan melalui Injil Yesus Kristus yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Itulah tugas kita di dalam dunia ini. Seperti garam yang membawa pengaruh pada makanan dan tubuh manusia, demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil Tuhan untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini. Tapi masalahnya, kalau garam itu tawar, apakah ada gunanya? Di dalam Alkitab dikatakan, kalau garam itu sudah tawar, dia tidak bisa diasinkan lagi. Enggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Teman-teman, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak menjalankan tugas kita untuk mempengaruhi dunia ini dengan kebenaran, tentu apa gunanya hidup kita? Mari kita renungkan, apa gunanya hidup saya kalau saya tidak bisa membawa pengaruh yang baik bagi dunia ini? Selain garam, teman-teman, kita juga dipanggil menjadi terang dunia. Apa sih maksudnya terang dunia? Saya ingin memulai penjelasan ini dengan sebuah cerita. Satu waktu saya pulang dari Malang, tempat saya berkuliah, menuju kota Solo. Pada waktu itu saya lagi seneng naik motor. Nah, saya memutuskan dari Malang pulang ke Solo, saya naik motor saja ah. Nah, saya ingat sekali waktu itu saya berangkat jam 12.40 siang hari. Saya berjalan pada waktu itu bulan Februari, kita tahu bulan Februari musim hujan. Setelah 3 jam perjalanan, sampailah saya di kota Kediri, Jawa Timur. Di Kediri, mulai hujan yang cukup lebat itu menerpa saya. Saking lebatnya itu hujan, saya yang sudah pakai jas hujan, dalamnya tetap basah teman-teman. Anginnya kencang sekali, dan air menggenang di jalanan. Wah, mengerikan sekali kondisi jalan itu. Nah, tapi saya tetap berjalan pelan-pelan. Setelah kira-kira 6 jam perjalanan, 6 jam saya ada di atas motor, sampailah saya di kota Madiun, Jawa Timur. Nah, disinilah saya harus memilih jalan. Saya mau memilih lewat Tawangmangu, Gunung Lawu, atau saya memilih lewat Ngawi, Jawa Timur. Jalannya bercabang, saya harus belok ke kiri atau ke kanan, tidak bisa lurus. Nah, pada waktu itu masalahnya teman-teman, jam sudah menunjukkan sekitar jam 6 malam. Dan saya menyadari satu kejanggalan terjadi di motor saya, yaitu cahaya dari lampu motor saya itu tidak ada. Setelah saya cek, lampu motor saya yang depan mati.
Dua-duanya, ada lampu yang jauh, ada lampu yang dekat, semuanya mati. Entah kenapa, mungkin karena konslet diterpa hujan. Nah, tapi saya tetap harus pulang. Sampai akhirnya saya memilih untuk lewat Tawangmangu. Saya pikir kalau lewat Tawangmangu nanti ada orang pas itu. Kalau saya lewat Ngawi, di sana banyak bis-bis dan saya harus lewat hutan-hutan. Nah, Tawangmangu juga hutan, kalian juga tahu kan jalanan di sana. Nah, saya memilih lewat sana dan saya dengan berharap ada orang yang akan mendampingi saya. Ada pemotor yang lain yang bisa saya tebengi cahayanya. Tapi ternyata sampai perjalanan saya sampai ke atas Tawangmangu itu tidak ada satupun motor, teman-teman. Tidak ada satupun yang lewat. Yang terjadi adalah hujan yang begitu deras. Yang terjadi adalah angin yang begitu kencang. Teman-teman, saya ketakutan. Saya tidak bisa melihat apapun. Saya pelan-pelan menjalankan motor saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya sampai di rumah. Nah, malam itu saya berhasil sampai ke rumah, puji Tuhan. Tetapi saya belajar satu hal. Belajar bahwa cahaya itu adalah sesuatu yang begitu penting. Cahaya adalah sesuatu yang menunjukkan jalan kita kemana kita akan pergi. Tanpa cahaya, kita nggak tahu kemana kita akan pergi. Nah, teman-teman, seperti cahaya yang menuntun jalan, demikian juga kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi cahaya atau terang bagi dunia ini. Kita dipanggil untuk menunjukkan jalan kepada Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan kehidupan kita yang baik. Dengan kehidupan kita yang mencerminkan kehidupan Kristen, dengan kita membagikan Injil Tuhan, maka kita akan menuntun orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi cahaya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lalai akan tugas kita ini. Kita tidak boleh diam-diam saja, kita tidak boleh sembunyi, kita tidak boleh tidak mengaku bahwa diri kita adalah orang Kristen di hadapan orang lain. Enggak boleh, teman-teman. Cahaya itu kalau di dalam Alkitab, cahaya itu selalu diletakkan di atas kaki Dian. Pelita itu adalah lilin kalau zaman sekarang. Pelita itu letaknya selalu di atas, tidak di bawah. Pelita itu letaknya di atas kaki di atas kaki Dian dan bukan di bawah gantang. Kalian tahu nggak gantang itu apa? Gantang itu pada zaman itu semacam ember. Kalian nggak pernah kan nyalakan lilin terus ditutup pakai ember, nggak pernah kan? Karena bukan di situ tempatnya. Cahaya itu tempatnya di atas kaki Dian dan menerangi semua orang. Teman-teman, inilah tugas kita, yaitu membawa terang bagi dunia ini. Mungkin kalian bertanya, bagaimana saya bisa membawa terang bagi dunia ini? Teman-teman, mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang sebagai garam dan terang dunia. Buktinya apa? Tuhan Yesus datang memberi pengaruh yang begitu dahsyat buat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus datang dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dia datang mendamaikan manusia dengan Allah. Caranya gimana? Caranya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus adalah terang itu. Dia sudah membawa dirinya ke dalam dunia dan menjadi terang bagi seluruh umat manusia. Hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Membawa terang menjadi tugas kita, teman-teman. Membawa terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Alkitab di ayat 16 yang kita juga baca tadi waktu ibadah dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, Tuhan Yesus ingin kita hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, sehingga orang bisa melihat terang itu terpancar di dalam diri kita dan pada akhirnya memuliakan Bapa yang di surga. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Caranya gimana? Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Di rumah misalnya, teman-teman, slogan yang belakangan dielu-elukan di dunia ini adalah stay at home atau di rumah saja karena ada virus corona. Teman-teman, di rumah kita harus menjadi terang. Caranya gimana? Simpel saja, sederhana. Caranya yang pertama misalnya kalian bisa menunjukkan bahwa diri kalian serius beribadah
kepada Tuhan. Misalnya kalau ikut ibadah, ya ikut dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang itu melihat bahwa, oh iya ya, anak-anak tunas remaja ini ibadahnya sungguh-sungguh ya. Masa anak tunas remaja bisa, masa aku enggak bisa? Nanti omamu atau opamu atau mama atau papamu yang belum beribadah jadi mau beribadah karena melihat kesungguhan hati kalian. Kedua, misalnya firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Caranya kita harus bersama-sama mematuhi apa kata orang tua. Kita harus inisiatif untuk membantu mereka. Setidaknya kita merapikan kamar kita merapikan sepatu kita, tas-tas kita, buku-buku kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang tua kita. Teman-teman, dengan kita melakukan hal yang sederhana itu, percayalah bahwa orang tuamu dan sanak saudaramu akan melihat bahwa, oh iya ya, ini nih orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tuhannya siapa sih? Tentu Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau kalian dengan sungguh-sungguh menunjukkan diri kalian adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka orang akan melihat terang kalian dan akan memuliakan Bapa yang di surga. Di sekolah misalnya, di sekolah kita dipanggil untuk menjadi berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Kalau teman-teman kita yang lain nyontek, ya kalian jangan nyontek. Kalau teman-teman kalian yang lain melakukan hal-hal yang tidak benar, misalnya membuli, misalnya gibah atau gosip, ya kalian jangan melakukan itu. Tunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan saya tidak mau melakukan hal-hal yang buruk. Lebih dari itu, teman-teman, ajaklah temanmu untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian, kalian bisa membawa terang di sekolah. Di lingkungan dan di tempat yang lain, prinsipnya sama. Kita harus hidup sebagai orang Kristen. Hidup sama seperti Tuhan Yesus sudah hidup. Sehingga kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, sedemikian jauh firman Tuhan, kiranya firman ini boleh bersama-sama kita renungkan. Dan kita boleh bersama-sama lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibagikan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu menjadi garam dunia dan membawa terang bagi dunia ini, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu tunas remaja dalam kehidupannya. Selepas dari ibadah ini mereka akan melakukan kegiatan yang lain. Tuhan kiranya sertai dan lindungi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama tutup ibadah ini. Kita nyanyikan sebuah lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.